Pemazmur melukiskan kebenaran firman Tuhan dengan ungkapan yang indah sekali. Ia mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Pernyataan ini berbicara tentang fungsi firman Tuhan yang berkapasitas untuk menuntun dan mengarahkan segala aspek dalam kehidupan orang percaya sehingga selalu berorientasi pada Tuhan dan kebenarannya. Fungsi yang begitu baik ini barulah akan bisa dialami apabila kita mengerti secara tepat dan benar segala firman Tuhan yang sudah tersurat dalam Alkitab tersebut. Pada saat membaca dan mempelajari Alkitab, pastilah kita akan menemukan bahwa tidak semua bagian firman Tuhan itu mudah untuk dimengerti. Ternyata ada banyak bagian-bagian di dalamnya yang sukar dipahami. Kita harus bergumul dan berpikir keras untuk menangkap maknanya. Apakah realitas ini berarti bahwa pernyataan pemazmur di atas bersifat kurang tepat? Sebab jika firman Tuhan itu adalah pelita dan terang, lalu mengapa timbul kesulitan yang serius tatkala kita mau mempelajarinya? Kita perlu menyadari bahwa kesulitan yang timbul itu lebih disebabkan oleh dampak keberdosaan terhadap pemikiran kita ketimbang alasan karena ada yang keliru dari pernyataan pemazmur. Sama sekali tidak ada yang salah dengan gambaran bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kehidupan kita. Juga sama sekali benar adanya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Pengaruh dosa yang masih ada dalam diri kitalah yang dapat menyelubungi pikiran kita sehingga tidak dapat melihat dengan jelas hal-hal yang telah tersurat dan tersirat dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, karya iluminasi Roh Kudus sangat diperlukan agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan jelas dan tepat. Yang dimaksud dengan iluminasi adalah karya Roh Kudus yang memberikan pencerahan pada pikiran manusia sehingga kita dimampukan untuk melihat firman Tuhan sebagai terang dan kebenaran ilahi. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 demikian, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Dari pernyataan Paulus ini, kita dapat melihat bahwa penilaian dan pemahaman secara rohani tentang hal-hal yang berasal dari Allah hanya mungkin terjadi jika ada peran dari Roh Allah yang berkarya lewat iluminasi yang diberikannya. Tindakan iluminasi Roh Kudus ini dapat membukakan kemampuan rasional kita untuk mengerti makna dan implikasi dari berbagai kebenaran rohani yang sudah diinspirasikan Allah di dalam Alkitab. Dengan kata lain, Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan firman Tuhan untuk dituliskan adalah roh yang juga berkarya memberikan pertolongan dan penerangan pada pikiran sehingga kita dapat membaca, mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh Allah dalam pewahyuannya. Iluminasi bukan pewahyuan, sebab itu jangan sampai berbagai kebenaran rohani yang kita dapatkan dari membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut dipandang sebagai wahyu baru dari Allah. Pada zaman sekarang ini sudah merupakan hal yang biasa bila ada tokoh dan pemimpin gereja yang gemar berbicara tentang wahyu yang diterima secara pribadi dari Roh Kudus. Pada titik ini, orang Kristen benar-benar harus kembali pada pengajaran Alkitab yang bisa dipertanggungjawabkan penafsirannya. Kalau kita meneliti ajaran dari Alkitab, kita akan mengerti dengan jelas bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam karya iluminasinya tidak memberikan informasi yang baru atau wahyu yang baru yang tidak terdapat dalam firman Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab. Kekristenan yang berpegang pada pengajaran Alkitab berdasarkan teologi reform dengan tegas menyangkali bahwa Allah masih memberikan wahyu baru kepada manusia sampai hari ini. Roh Kudus memang senantiasa berkarya sampai sekarang dan seterusnya untuk memberikan iluminasi bagi manusia yang mau belajar dengan sungguh dalam memahami apa yang telah diwahyukan di Alkitab sebagai firman Tuhan tertulis. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti Alkitab, meyakinkan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan memimpin kita mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Ajaran tentang iluminasi Roh Kudus membuktikan ketidakterpisahan roh dengan firman Tuhan. Ini berarti Roh Kudus selalu bekerja dengan firman dan melalui firman. Tugasnya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus menguji apa yang kita dengar berdasarkan kesesuaiannya dengan firman Tuhan. Alkitab merupakan bukunya Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu menuntun kita untuk mengerti segala kebenaran Allah hanya berdasarkan Alkitab yang sudah diinspirasikan olehnya. Setelah kita menyadari betapa pentingnya karya iluminasi Roh Kudus yang memimpin dan mencerahkan pikiran kita dalam mengerti firman Tuhan secara benar, maka marilah kita pada saat melakukan saat teduh, kita sungguh-sungguh berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus agar melalui tindakan iluminasinya, kita dapat mengalami hal seperti yang dirindukan pemazmur demikian ini. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
Mazmur 119 ayat 18. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.